Infanteri Hartonang, NIM 1901011129, Grup D semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu yang diampu oleh dosen kami, Ibu Damayanti Nababan MPD. Baiklah, materi kita pada hari ini ya, bersukacita atas keberadaan diri kita, yaitu untuk kelas 1 SD ya. Baik, yang pertama kita harus mempersiapkan buku pelajaran kita, yaitu buku panduan untuk kelas 1 SD serta Alkitab dan buku tulis dan pensil atau pena. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan menyapa, oke? Shalom anak-anak. Sekali lagi, shalom anak-anak, dimanapun kita berada, shalom. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu, oke? Ambil posisi berdoa, lipat tangan, tutup mata, doa akan Ibu pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Bapa, Engkau tahu sebentar kami akan mulai proses belajar kami, kiranya Bapa yang berkati kami, bukakan pintu hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami dalam nama anak-Mu dan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu bersukacita atas keberadaan diri kita, yang tertulis di kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Baiklah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah gambar, yaitu sebuah gambar manusia yang bersukacita. Di sini Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, dan tubuh manusia Allah menciptakan dari debu tanah yang memiliki anggota tubuh seperti mata, hidung, telinga, mulut, tangan, perut, dan kaki, yang semuanya itu memiliki fungsi masing-masing. Jadi tubuh manusia adalah gambaran wajah Allah yang tiada duanya. Wajah Allah yang tiada duanya. Itulah sebabnya tubuh kita ini perlu kita kenal dan mengerti fungsi-fungsinya. Baiklah, sebelum kita mendalami pelajaran kita, ada baiknya kita biar lebih rileks bernyanyi dari kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Yang pertama yaitu otak di kepala, yaitu sebagai pemikir agar kita pintar dan memanfaatkan alam semesta ini. Dan selanjutnya yaitu mata, yaitu berfungsi untuk melihat kekurangan yang mesti kita perbaiki. Mata yaitu untuk melihat, yang tertulis di, bisa kita buka di kitab Matius 6 ayat 22. Yang selanjutnya itu mulut, yaitu berfungsi untuk berbicara, bernyanyi, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Dan selanjutnya yaitu telinga untuk mendengar suara panggilan Tuhan. Dan yang selanjutnya yaitu hidung untuk mencium dan menghirup udara. Dan selanjutnya itu kulit berfungsi untuk merasa suhu udara yang panas dan dingin. Dan selanjutnya itu tangan untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan selanjutnya kaki untuk berjalan ya, berjalan ke rumah Tuhan, oke? Dan apabila anggota tubuh kita tidak dirawat atau tidak dilindungi, maka dia akan berfungsi secara tidak normal, seperti sakit dan juga
tidak bisa berjalan. Apabila anggota tubuh kita tidak dirawat dan dilindungi, maka dia tidak berfungsi secara normal. Itu seperti mata tadi tidak bisa melihat lagi dan kaki tidak bisa bergerak, serta lain sebagainya, dan hidung tidak bisa menghirup jika anggota tubuh kita tidak dirawat dengan baik. Baiklah, sebagai kita adalah ciptaan Tuhan, tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, atau bisa kita buka di Alkitab kita 1 Korintus 6 ayat 14. Dan anggota tubuh kita ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 14. Baiklah, yang menjadi tugas kita pada hari ini yaitu menuliskan nama-nama anggota tubuh kita, yaitu yang pertama yaitu seperti mata, hidung, tangan, kaki, perut, mulut, dan sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya itu hidup bersih dan teratur yang tertulis di kitab 1 Korintus 6 ayat 14 dan 1 Korintus 10 ayat 31, yaitu pernahkah anak-anak ibu mendengar pepatah mengatakan bersih itu sehat, bersih itu indah. Orang Kristen adalah orang yang cinta akan kebersihan, seperti Yesus membersihkan bait Allah, bait suci di Yerusalem, karena Allah tidak menghendaki suasana hidup manusia yang kotor, sebab Dia adalah kudus dan mulia. Baiklah, tubuh kita ini adalah bait suci dan tempat kediaman Roh Kudus. Untuk itu perlu kita menjaga kebersihan tubuh kita secara teratur agar tubuh kita dapat sehat dan tetaplah menjaga kebersihan, yaitu hiduplah bersih secara teratur. Yang pertama yaitu mandi pakai sabun 2-3 kali sehari, dan jangan mandi di sembarangan tempat, tetapi mandilah di tempat yang bersih. Dan yang kedua ialah mencuci rambut dan menyisir rambut kita secara teratur agar rambut kita itu adalah anggota tubuh kita. Dan selanjutnya itu gosok gigi secara teratur 2 kali sehari setelah makan dan mau tidur, oke? Dan selanjutnya itu potong kuku kita agar jangan lengket kotoran, dan pada saat kita bermain. Dan selanjutnya itu berolahraga setiap hari secara teratur dan menyerahkan dan menguatkan badan kita. Dan sebelum makan kita harus mencuci tangan sebersih-bersihnya, dan karena di tangan kita ada kotoran, maka dan kita sebagai anak Kristen sebelum makan tidak lupa untuk berdoa. Dan selanjutnya itu adalah, dan tubuhmu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu baiklah, tubuhmu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, yang tertulis di Roma 12 ayat 1. Dan orang Kristen harus hidup bersih karena Allah adalah kudus. Baiklah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Shalom.